Tim gabungan BPBD Tanah Datar masih berupaya melakukan pencarian terhadap 10 orang korban banjir lahar dingin Gunung Merapi. Dan salah satu tim sengaja diturunkan ke daerah Sijunjung. Pencarian korban banjir lahar dingin yang menerjang Kabupaten Tanah Datar pada minggu lalu masih terus dilakukan. Hingga hari ke-10 proses pencarian, tim gabungan SAR BPBD Tanah Datar berhasil menemukan 32 orang meninggal dunia. Pencarian juga dilakukan pada 7 sektor, 5 sektor pencarian di daerah Tanah Datar hingga perbatasan dengan daerah Sijunjung, dan 2 sektor lainnya di Lembah Anai dan daerah Sijunjung. Lalu bagaimana kondisi terakhir pencarian korban? Sudah bergabung bersama kami kontributor Metro TV Fraser yang berada di Tanah Datar, Sumatera Barat. Fraser, bagaimana perkembangan pencarian korban? Apakah ada penemuan baru? Ya, Pak Leri dan Febrian, hingga malam tadi disampaikan dalam press conference bahwa sampai malam tadi tidak ada penemuan baru terhadap korban yang masih dicari sebanyak 10 orang tersebut. Tim masih terus berupaya untuk melakukan pencarian hingga ke daerah Sijunjung tersebut. Jadi korban yang telah meninggal dunia tetap 32 orang, sementara yang masih dicari adalah 10 orang. Valeri dan Febrian. Ya, Fraser, lalu soal pengungsi, kenapa ada banyak pengungsi yang lebih memilih untuk bertempat tinggal di pondok ketimbang di posko pengungsian? Memangnya di sana mereka mendapatkan perhatian juga dari pemerintah daerah setempat? Ya, di Kecamatan Rambatan ini ada sekitar 384 orang pengungsi. 144 diantaranya memang mengungsi di kantor Wali Nagari, dan namun ada sekitar 150-an jiwa atau sekitar 20 kakak ini tetap memilih mengungsi di pondok-pondok ladang atau sawah mereka yang tidak jauh dari kampung mereka itu sendiri. Nah, hal ini dikarenakan mereka memiliki lansia yang sudah uzur dan juga lansia yang juga dalam keadaan sakit-sakitan. Nah, mereka memilih mengungsi di tempat mereka sendiri, mengingat kondisi orang tua mereka yang takutnya menjadi masalah di tempat keramaian yang menjadi satu tempat pengungsi di Kecamatan Rambatan tersebut. Nah, seperti yang kita lihat di kaca, ini adalah salah satu pengungsi yang mengalami lumpuh total, seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan kecuali digerakkan oleh anggota keluarga mereka. Nah, ini menjadi kendala salah satu bagi mereka untuk tidak mau mengungsi di tempat yang ramai, tempat pengungsian itu sendiri. Sampai saat ini mereka meskipun tinggal di pondok tetap menjadi perhatian dari pemerintah daerah, terutama pihak Wali Nagari dan BPBD setempat, untuk selalu memperhatikan mereka dengan cara mengantar kebutuhan mereka seperti makanan, sembako, serta pun peralatan untuk keamanan mereka di tempat yang bisa disebut dengan perkebunan ini, seperti tenda, alas tidur, selimut, serta terpal-terpal yang akan bisa mereka gunakan untuk menutupi gubuk mereka yang seperti tidak siap dan masih terbuka tersebut. Febrian. Ya. Presiden Jokowi berencana berkunjung ke Tanah Datar. Fraser, mengapa sampai batal? Ya, hingga malam tadi kita juga baru dapat informasi bahwa rencana Jokowi akan berkunjung ke Tanah Datar pada siang hari. Itu yang akan dikunjungi adalah lokasi yang paling parah, yakni di daerah Simpang Manunggal, serta di posko pengungsian di Kecamatan Lima Kaum. Nah, di kecamatan ini sendiri ada sekitar 1.191-an pengungsi yang akan dikunjungi oleh Jokowi. Namun dari informasi malam tadi kita dapat informasi bahwa Jokowi batal ke Kabupaten Tanah Datar dan hanya berkunjung ke lokasi di Kabupaten Agam yang bertempat di Bukit Batabuh. Batal ini dikarenakan pertama bisa dipengaruhi oleh cuaca di Kabupaten Tanah Datar dan sekitar ini yang tidak menentu. Ketika mereka untuk melewati jalur udara menggunakan helikopter, nah ini ada beberapa kali kunjungan menteri ke Tanah Datar ini tidak bisa mendarat di Tanah Datar itu sendiri, melainkan mendarat darurat di Padang Panjang atau kembali ke Bukit Tinggi. Nah, sementara untuk jalur darat
ini juga masih berisiko bagi Presiden untuk melakukan kunjungan ke tanah datar karena jalur yang dilewati juga melewati Gunung Merapi yang juga sangat berbahaya jika dilewati menggunakan jalur darat karena potensi hujan juga masih cukup tinggi. Nah, ini mungkin salah satu penyebab batalnya Presiden Jokowi untuk berkunjung ke tanah datar. Padahal pemerintah daerah tempat BPBD dan tim SAR lainnya ini sudah bersiap-siap untuk menyambut kehadiran atau kedatangan dari Pak Presiden Jokowi tersebut. Perian. Baik, terima kasih kontributor Metro TV Am Fraser melaporkan langsung dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.